Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Febriansyah, NPM 2188211A226145. Saya jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia angkatan 2021, STKIP PGRI Sumeneb. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang proposal penelitian saya yang berjudul Wacana Kritis Pidato Presiden Jokowi pada peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia 2023 Perspektif Norman Fellow. Jika kita berbicara tentang korupsi, tentu saja tidak asing lagi bagi kita di benak kita apa itu korupsi. Nah, korupsi merupakan penyalahgunaan kekuasaan ataupun wewenang dari para pejabat-pejabat pemerintahan yang mana mereka itu mengkorup ataupun mengambil hak dari masyarakat, yang mana uang tersebut seharusnya disampaikan kepada masyarakat, tetapi uang-uang tersebut tidak tersampaikan secara keseluruhan. Sebagian diambil mereka dan sebagian lagi hanya tersampaikan kepada masyarakat. Jadi masalah korupsi ini merupakan sebuah masalah yang cukup serius, bahkan yang sangat serius. Bukan hanya di negara Indonesia, tetapi juga di negara-negara lain masalah ini merupakan masalah yang sangat serius. Sehingga pada pidato Presiden Jokowi di hari peringatan anti korupsi sedunia tersebut pada tahun 2023 itu, beliau menyampaikan beberapa argumen ataupun relasi tentang cara beliau untuk memerangi korupsi atau memberantas korupsi. Akan tetapi nyatanya sampai sekarang korupsi masih banyak. Contohnya saja yang kasus timah yang sampai menyebabkan kerugian 271 triliun yang sempat viral di 2024 ini diperbincangkan oleh berbagai orang. Nah, dari sini saya tertarik untuk meneliti ujaran yang disampaikan oleh Presiden Jokowi pada pidatonya di hari peringatan anti korupsi tersebut. Itulah latar belakang saya melakukan penelitian ini. Yang selanjutnya yaitu rumusan masalah penelitian saya. Di sini ada dua, yang pertama rumusan masalah umum dan yang kedua rumusan masalah khusus. Di rumusan masalah umum yaitu bagaimanakah wacana kritis pidato Presiden Jokowi dalam peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia 2023 berdasarkan perspektif Norman Fellow. Kemudian untuk rumusan masalah khusus di sini ada dua. Yang pertama yaitu bagaimanakah pemilihan diksi dalam pidato Presiden Jokowi pada peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia 2023 perspektif Norman Fellow. Kemudian yang kedua rumusan masalah khususnya yaitu bagaimanakah kohesi dan koherensi dari dalam pidato Presiden Jokowi pada peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia 2023 perspektif Norman Fellow. Saya memilih dua rumusan masalah khusus ini karena kita akan melihat bagaimana sih pemilihan diksi atau pemilihan kata dari Presiden Jokowi itu dapat mempengaruhi perspektif masyarakat terhadap apa yang beliau sampaikan. Apakah beliau benar-benar bisa menghipnotis masyarakat dengan kata-kata manisnya atau kata-kata yang beliau ucapkan itu ada buktinya atau tidak. Kemudian di sini selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Yang pertama yaitu mendeskripsikan pemilihan diksi dalam pidato Presiden Jokowi pada peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia 2023. Kemudian yang kedua yaitu mendeskripsikan kohesi dan koherensi dalam pidato Presiden Jokowi pada peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia 2023. Kemudian kita lanjut ke manfaat penelitian. Di sini ada dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Di manfaat teoritis yaitu mengembangkan teori analisis wacana kritis dan memberikan wawasan lebih tentang strategi retorika yang digunakan oleh tokoh politik. Jadi di sini manfaat teoritisnya yaitu mengembangkan
teori analisis wacana kritis khususnya yaitu Norman Vellock. Kemudian kita dapat mengetahui retorika yang digunakan oleh para pemimpin negara itu bagaimana. Kemudian di sini manfaat praktis. Di sini saya ada 3, bagi dunia pembelajaran, bagi instansi pendidikan, dan bagi peneliti. Yang pertama bagi dunia pembelajaran, di situ penelitian ini bisa menjadi sebuah bahan ajar atau bahan tambahan pelajaran untuk misalnya di mata kuliah analisis wacana atau dan sebagainya. Bagi instansi pendidikan tentunya ini akan memiliki manfaatnya, yaitu instansi pendidikan akan memiliki juga bisa dijadikan sumber belajar ataupun referensi bagi mereka. Kemudian bagi peneliti. Nah, di sini penelitian saya memiliki manfaat bagi peneliti lain, yaitu sebagai sumber referensi ataupun bisa dikembangkan lagi nanti pada penelitian berikutnya. Lanjut di definisi operasional. Di definisi operasional yang pertama yaitu tentang analisis wacana kritis. Yaitu analisis wacana kritis adalah suatu pendekatan untuk membongkar dan menganalisis teks ataupun komunikasi dengan fokus utama pada hubungan kekuasaan, ideologi yang tersembunyi, dan konteks sosial yang mempengaruhi produksi teks tersebut. Kemudian analisis wacana kritis Norman Vellock. Di sini analisis wacana kritis Norman Vellock itu adalah sebuah pendekatan yang menekankan bahwa bagaimana bahasa dapat mempengaruhi konteks sosial. Jadi di sini bahasa itu dipandang memiliki peran penting dalam membentuk sebuah relasi kekuasaan terhadap masyarakat. Kemudian diksi. Diksi di sini merupakan sebuah pemilihan kata atau seni memilih kata. Bagaimana Presiden Jokowi itu memilih kata-kata atau kalimat dalam pidatonya itu untuk mempengaruhi masyarakat yang mendengarkannya. Kemudian kohesi. Di sini adalah ikatan atau hubungan antar unsur dalam sebuah teks atau wacana, membuat tulisan atau pembicara terasa padu. Jadi kohesi di sini adalah hubungan antara kalimat. Jadi kalimat yang pertama dan kalimat yang kedua itu harus terkohesi. Jadi sehingga pembahasannya itu tidak beda. Misal kita membahas korupsi di paragraf pertama, kemudian di paragraf kedua kita membahas tentang tentang KPK, itu bisa-bisa tidak terkohesi. Kemudian selanjutnya yaitu koherensi, adalah hubungan atau koneksi yang logis dan masuk akal antara berbagai ide. Jadi kohesi ini hubungan antara apa yang disampaikannya, yaitu misalnya beliau menyampaikan apa dan apa yang bisa dirasakan oleh masyarakat, itu adalah kohesi. Kemudian ideologi kekuasaan. Ini merupakan cara berpikir atau pandangan yang memandang kekuasaan sebagai tujuan utama dalam mengatur dan mengendalikan masyarakat. Jadi ideologi kekuasaan di sini merupakan cara berpikir para pemerintah yang mana mereka berpikir bagaimana cara menguasai masyarakat dengan kebijakan mereka. Kemudian relasi kekuasaan di sini merupakan hubungan antar manusia di mana satu pihak memiliki kemampuan untuk mempengaruhi, mengontrol atau membuat pihak lain melakukan sesuatu sesuai keinginannya. Jadi di sini maksudnya itu bagaimana Presiden Jokowi ini membuat rakyatnya ini menuruti apa yang dia katakan, seperti itu. Baik, selanjutnya kita lanjut ke bab 2 yaitu kajian pustaka. Yang pertama kajian teori, yaitu analisis wacana kritis Norman Vellock. Analisis wacana kritis Vellock ini menekankan hubungan antara bahasa, kekuasaan, dan ideologi. Jadi
Beliau itu melihat bahasa tidak sekedar sebagai alat komunikasi biasa, melainkan suatu praktik sosial yang mencerminkan struktur kekuasaan dalam masyarakat. Ini menurut Verloc pada tahun 1992 dalam bukunya. Kemudian di sini ada 3 dimensi wacana Verloc. Yang pertama itu teks. Jadi pada dimensi ini analisis di Verloc itu mengatakan bahwa analisis dilakukan secara mendetail terhadap aspek-aspek linguistik, misalnya seperti kosakata, pemilihan diksi, terus gaya bahasa dan juga struktur teksnya. Jadi pada analisis teks di sini hanya berfokus pada unsur linguistiknya saja. Bagaimana teks tersebut dapat memunculkan ideologi kekuasaan dan juga relasi kekuasaan dari sang penyampai teks tersebut. Kemudian yang kedua itu ada diskurs praktif atau praktik diskursif. Dimensi ini berkaitan dengan bagi produksi, terus distribusi dan konsumsi teks. Jadi di praktis diskursif ini Verloc ini melihat bagaimana wacana atau teks tersebut diproduksi oleh siapa dan apa latar belakang dari pemproduksian teks tersebut. Jadi kita dapat melihat bagaimana teks tersebut itu bisa terbuat dan apakah sesuai dengan dengan yang akan disampaikan. Kemudian yang ketiga itu ada sosial kultural praktis atau praktik sosial kultural. Dimensi ini menganalisis bagaimana wacana tersebut itu terkait dengan konteks sosial dengan masyarakat. Jadi maksudnya itu konteksnya itu lebih jauh. Jadi bagaimana respon dari masyarakat setelah mendengar pidato Presiden Jokowi tersebut, apakah ada perubahan ataukah ada sebuah aksi atau ketidakterimaan dari masyarakat. Itulah yang dinamakan konteks sosial. Intinya bahasa itu dapat mempengaruhi pemikiran dari masyarakat tersebut. Selanjutnya yaitu relasi kekuasaan. Nah, menurut Foucault 2007, kekuasaan tidak bersifat negatif atau menindas, tetapi juga produktif dalam menciptakan realitas sosial, pengetahuan dan subjektivitas. Kekuasaan tidak terpusat tetapi menyebar dan mengalir. Jadi maksudnya yaitu relasi kekuasaan itu tidak tetap begitu-begitu saja, tetapi itu mengalir dan terus tersebar luaskan. Kemudian yang terakhir itu ideologi. Di sini menurut Karl Marx dalam Setiawati 2019 mengatakan bahwa ideologi adalah sekumpulan kesadaran palsu atau tidak asli yang dimiliki oleh seseorang, karena ideologi adalah sebuah hasil dari pemikiran yang diciptakan oleh seseorang yang ditentukan oleh kepentingan tertentu. Jadi ideologi di sini merupakan pemikiran seseorang yang kemudian dituangkan dalam bentuk wacana, kemudian disampaikan kepada masyarakat untuk kepentingan tertentu, bisa untuk kepentingan pribadi atau kepentingan pemerintahan, seperti itu. Kemudian kita lanjut ke penelitian relevan. Di sini saya mengambil 2. Yang pertama yaitu dengan judul Analisis Wacana Kritis Model Teun van Dijk pada pidato Presiden di KTT ke-42 ASEAN. Nah, untuk masalahnya di sini yaitu bagaimana struktur teks, konteks sosial, dan kognisi sosial membentuk makna dalam pidato Presiden di KTT ke-42 ASEAN. Kemudian teori yang digunakannya dalam penelitian tersebut adalah analisis wacana kritis model Teun van Dijk. Kemudian metodenya menggunakan metode simak dengan teknik catat dan metode simak libat cakap.
Kemudian penelitian yang kedua yaitu penelitian yang berjudul Analisis Wacana Kritis Pidato Presiden tahun 2022. Masalahnya yaitu bagaimana hubungan antara bahasa dan struktur sosial dalam pidato Presiden Jokowi 2022. Kemudian yang teori yang digunakan sama seperti punya saya, yaitu analisis wacana kritis perspektif Norman Fellow. Kemudian metode yang digunakan di sini metode simak dengan teknik catat dan metode simak libat cakap. Perbedaan kedua penelitian tersebut dengan penelitian saya, yang pertama itu tentang objek kajiannya yang berfokus pada penelitian saya itu berfokus pada isu anti korupsi atau korupsi. Kemudian di masalah yang saya bahas di sini di analisis teks, yaitu tentang bagaimana pemilihan diksi, kohesi dan koherensi dalam pidato Presiden Jokowi pada peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia 2023 berdasarkan perspektif Norman Fellow. Kemudian pembeda lagi di teori. Di sini ada yang penelitian yang pertama yaitu menggunakan teori Van Dijk, sedangkan saya menggunakan teori Norman Fellow. Kemudian di metode saya menggunakan metode simak dan catat saja. Untuk kebaruan dari penelitian saya tentunya yang pertama membahas isu tentang korupsi atau anti korupsi, dan juga di sini tentunya tahunnya itu lebih baru, jadi masih belum ada yang meneliti tentang ini, jadi saya tertarik untuk menelitinya. Kemudian yang kedua, di sini saya hanya berfokus pada dimensi teks saja. Jadi kedua penelitian lainnya itu tidak fokus pada dimensi teks saja, tetapi pada tiga dimensi dari analis AWK Van Dijk dan juga Fellow. Jadi penelitian saya di sini hanya fokus pada dimensi teks saja. Baik, lanjut ke kerangka berpikir. Di sini kerangka berpikir bisa dilihat dalam tabel tersebut. Judul saya Wacana Kritis Pidato Presiden Jokowi pada peringatan. Di sini kerangka berpikir itu yang di atas itu judul kan. Kemudian kerangka berpikir di sini diperlukan karena apa ya? Penelitian ini berangkat dari sebuah kasus mengenai pidato Presiden Jokowi pada peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia 2023. Pidato ini akan ditelaah menggunakan teori analisis wacana kritis Norman Fellow yang fokus pada dimensi teks. Untuk datanya di sini yang diperoleh yaitu kalimat yang disampaikan Presiden Jokowi pada peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia 2023. Untuk fokusnya di dimensi teks, yaitu pemilihan diksi, kohesi, dan koherensi dalam pidato Presiden Jokowi pada peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia 2023. Kemudian metode di sini tentunya deskriptif kualitatif. Untuk pengumpulan data menggunakan teknik simak dan catat, pengecekan keabsahan. Di sini menggunakan uji kredibilitas dengan teknik meningkatkan ketekunan, dan analisis data menggunakan analisis tekstual. Kemudian tahap penyajian data menggunakan tahap penyajian data formal. Baik, selanjutnya kita lanjut ke bab 3. Yang pertama yaitu metodologi penelitian. Di sini metodologi penelitian yang pertama tentang pendekatan yang saya digunakan di sini menggunakan pendekatan analisis wacana kritis Norman Fellow, yang mana pendekatan ini sangat cocok untuk menganalisis pidato Presiden Jokowi ini tentang isu korupsi, karena kita akan melihat bagaimana bahasa yang digunakan oleh Presiden Jokowi itu dapat memunculkan sebuah ideologi kekuasaan ataupun relasi kekuasaan di dalamnya. Kemudian jenis penelitian di sini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Sugiono 2016, penelitian deskriptif kualitatif itu merupakan penelitian yang berdasarkan
pada filsafat positif yang digunakan untuk meneliti objek secara alamiah, di mana peneliti tersebut sebagai instrumen inti. Lebih tepatnya di sini tidak menggunakan statistik atau angka-angka. Di sini kita di penelitian kualitatif atau deskriptif kualitatif ini hanya menguraikan sebuah data dalam bentuk kalimat. Kemudian data di sini berupa ujaran atau kalimat yang disampaikan oleh Presiden Jokowi pada pidatonya pada peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia 2023 yang didapat melalui transkrip video. Kemudian sumber datanya yaitu berupa video yang di-upload pada channel YouTube Metro TV pada 12 Desember 2023. Video tersebut saya download kemudian ditranskripkan. Kemudian selanjutnya yaitu kehadiran peneliti. Kehadiran peneliti di sini mutlak sebagai instrumen inti ataupun karena di sini tugasnya yaitu mengumpulkan data yang pertama tentunya, kemudian menganalisis data dan menyajikan data. Jadi kehadiran peneliti di sini bersifat mutlak. Kemudian pengumpulan data, metode simak dan catat. Selanjutnya yaitu pengumpulan data. Pengumpulan data di sini saya menggunakan metode simak dan catat. Untuk metode simak dan catat di sini, prosedur pengumpulan datanya yang pertama yaitu mendownload video pidato Presiden Jokowi pada peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia 2023 yang di-upload di channel YouTube Metro TV pada 12 Desember 2023. Setelah itu, saya mentranskripkan data tersebut menjadi sebuah bentuk teks yang kemudian mengumpulkan data-data berupa pemilihan diksi, kohesi, dan koherensi dalam pidato Presiden Jokowi tersebut. Kemudian mereduksi data tersebut. Jadi teknik simak di sini yaitu simak dan catat di sini diterapkan untuk yang pertama tentunya menyimak apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi, kemudian menyimak video tersebut, dan teknik catat di sini berguna untuk mencatat koherensi pemilihan diksi yang ada dalam pidato Presiden Jokowi tersebut. Kemudian yang tahap terakhir dari pengumpulan data di sini yaitu mengklasifikasikan data yang telah direduksi. Kemudian selanjutnya analisis data. Di sini analisis data menggunakan analisis tekstual karena di sini saya hanya fokus pada dimensi teks dari analisis wacana kritis Norman Velok. Jadi saya menggunakan analisis tekstual yang berfokus pada dimensi teksnya. Di sini untuk prosedur pengumpulan prosedur analisis data yang saya lakukan yaitu yang pertama membaca transkrip video tersebut secara berulang-ulang untuk menemukan data-data saya. Bukan menemukan tetapi memastikan kembali data-data yang setelah saya temukan. Kemudian yang kedua mengidentifikasi dan mencatat diksi-diksi yang digunakan oleh Presiden Jokowi dalam pidato tersebut. Kemudian yang ketiga itu menganalisis hubungan antar kalimat, paragraf, dan juga hubungan antar kalimat dan juga paragraf untuk menentukan kohesinya. Kemudian mengevaluasi kepaduan dan keterkaitan antar unsur
untuk menentukan koherensinya. Selanjutnya yaitu menginterpretasikan temuan sesuai perspektif wacana Verloc. Dan yang terakhir yaitu menarik kesimpulan. Kemudian selanjutnya yaitu pengecekan keabsahan data atau keabsahan data. Di sini saya menggunakan uji kredibilitas dengan teknik meningkatkan ketekunan. Jadi meningkatkan ketekunan di sini berarti melakukan pengamatan terhadap data saya secara berulang-ulang. Jadi tidak hanya dilakukan secara satu kali saja, tetapi saya melakukan pengamatan terhadap data saya secara berulang untuk memastikan apakah data ini sesuai ataupun sudah benar. Kemudian selanjutnya yang terakhir yaitu tahapan penelitian ataupun penyajian data. Penyajian proposal. Di sini yang pertama yaitu tahap persiapan. Tentunya pada tahap ini saya yang pertama itu mendownload video tentang pidato Presiden Jokowi pada peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia 2023 di channel YouTube Metro TV yang diunggah pada 12 Desember 2023. Kemudian saya mentranskripkannya sehingga menjadi bentuk teks. Yang kedua yaitu tahap pengumpulan data. Di sini tahap pengumpulan data saya lakukan tadi menggunakan teknik simak dan juga catat, yang mana saya menyimak terlebih dahulu video tersebut, kemudian saya mencatat apa saja diksi, kohesi, dan koherensi yang terdapat dalam pidato tersebut. Kemudian tahap analisis data di sini. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi di analisis data, yaitu membaca berulang kali, terus mengidentifikasi diksi, terus menganalisis hubungan antar kata, kalimat untuk menentukan koherensi, kemudian mengevaluasi kepaduan antara keterkaitan antar unsur untuk menentukan koherensinya, dan menginterpretasi temuan sesuai perspektif wacana kritis Verloc, kemudian menarik kesimpulan. Tahapan yang keempat yaitu tahap penarikan kesimpulan. Di sini dilakukan yang pertama merangkum temuan analisis. Jadi saya merangkum dulu temuan-temuan tersebut, kemudian menarik kesimpulan sementara berdasarkan hasil analisis pada dimensi teks ini dari pemilihan diksi, kohesi, dan koherensinya. Kemudian saya menghubungkan temuan-temuan saya tersebut sesuai dengan ideologi kekuasaan ataupun relasi kekuasaan menurut perspektif Norman Verloc. Kemudian yang kelima, yang terakhir yaitu tahap penulisan laporan. Di sini tahap terakhir yaitu peneliti akan menuangkan hasil penelitian ke dalam bentuk laporan skripsi ataupun artikel yang nantinya akan saya ambil secara sistematis mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah yang sudah diberikan oleh pihak kampus. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan dari proposal penelitian saya. Untuk kekurangan ataupun revisi saya akan perbaiki lagi agar dapat membuat proposal saya lebih baik lagi. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.